Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silva Vista Aprilia dari kelompok 6 akan menjelaskan materi yang berjudul Sastra Sufi dalam Islam. Baik, langsung saja kita menuju kepada penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian sastra. Di sini ada dua pendapat menurut dua tokoh terdahulu. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama menurut Angleton. Beliau menyebut sastra dengan karya tulisan yang halus atau belles letters. Menurut beliau, sastra adalah karya yang mencatatkan bentuk bahasa harian dalam berbagai cara dengan bahasa yang dipadatkan, didalamkan, dibelitkan, dipanjang tipiskan, diterbalikan, dan juga dijadikan ganjil. Dalam artian di sini sastra itu memiliki gaya bahasa yang banyak dan sangat luas, dan menjadikan suatu cerita atau suatu karya sastra ini menjadi sangat beragam dan bisa menimbulkan kesan yang bermacam-macam bagi pembacanya. Yang kedua yaitu ada menurut Mursal Estel. Menurut beliau, sastra atau kesastraan adalah pengungkapan dari fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi kehidupan manusia melalui bahasa sebagai medium dan mempunyai efek yang positif terhadap kehidupan manusia. Nah, di sini saya menemukan keterkaitan antara pendapat dari dua tokoh ini, yaitu yang pertama berpendapat bahwa sastra ini bisa menjadi macam-macam bentuk, yaitu diterbalikan, dijadikan ganjil, dipanjang tipiskan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berpendapat bahwa karya sastra ini bersifat artistik dan imajinatif dan bisa menimbulkan efek yang positif terhadap manusia. Jadi cerita yang berbagai macam gaya bahasa dan berbagai macam bentuk ini nantinya akan menyebabkan efek yang membuat pembacanya itu menjadi semakin imajinatif dan juga gaya bahasanya yang lebih artistik, sehingga mendapatkan efek dan kesan positif bagi si pembacanya itu. Kemudian kita berlanjut pada pengertian yang selanjutnya, yaitu pengertian tasawuf dan sufi. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Tasawuf adalah ajaran kerohanian dalam Islam, yakni bentuk spiritualitas untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Tasawuf merupakan jalanan penyucian diri yang berawal dari pengendalian diri dari nafsu-nafsu rendah, nafsu amarah, dan nafsu lawamah, yang bertujuan untuk penyucian hati dan pikiran dari segala sesuatu yang mengakibatkan kelupaan terhadap Sang Pencipta dengan zuhud dan tawakal, pikiran dan hati sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi singkatnya, tasawuf atau sufi ini adalah ajaran Islam yang orang-orang di dalam agama Islam yang tingkat keimanannya ini makomnya lebih tinggi daripada manusia biasa. Dan mereka ini hidupnya hanya untuk berfokus untuk satu tujuan, yaitu mengagungkan kuasa Tuhan dan memuji kuasa Tuhan, dan juga untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Makna Safi mendeskripsikan bahwa seseorang yang telah sufi itu adalah suci dan bersih hatinya. Dan suf, arti ini diambil dari kebiasaan orang-orang sufi yang menggunakan jubah yang terbuat dari kain wol, yang mana jubah tersebut sebagai lambang kebersahajaan kehidupan orang-orang sufi serta keikhlasan dan pengorbanan kebersahajaan. Jadi para tokoh sufi ini pada zaman dahulu mereka banyak yang menggunakan jubah dari kain wol, dan itu melambangkan kesucian dan kebersahajaan kehidupan orang-orang sufi. Seperti itu. Nah, jadi dapat saya simpulkan bahwa sastra sufi dalam Islam ini adalah para tokoh filsuf atau tokoh tasawuf pada zaman dahulu yang membuat karya sastra yang isinya itu hanyalah untuk mengagungkan kuasa Allah dan mencapai ridho Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk menunjukkan rasa cintanya hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan kepada makhluk. Seperti itu. Nah, selanjutnya nanti lalu kemudian pada zaman
sekarang bisa kita lihat karya-karya para tasawuf terdahulu dan juga tokoh-tokoh yang masyhur pada zamannya masih bisa kita nikmati karyanya sampai sekarang, dan itu akan dilanjutkan penjelasannya nanti oleh teman-teman saya dari kelompok ini. Saya cukupkan saja sampai sini penjelasan dari saya sendiri, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavira Artamivia. Di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang berjudul Sastra Sufi dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sastra sufi dengan sastra yang lainnya. Di dalam sastra itu terdapat 4 unsur yang membentuknya. Yang pertama itu ada majas atau figuratif, yang kedua ada tasbih atau citraan, yang ketiga ada tamsil atau simbol perumpamaan, dan yang keempat itu ada istiarah atau metafora. Sejak abad ke-10 Masehi, sastra itu telah digunakan oleh para sufi sebagai media dalam kegiatan kerohanian mereka. Perbedaan inilah yang nampak relevan di antara perbedaan-perbedaan yang lain, karena di sini terlihat jelas kalau sastra sufi itu sastra yang dihubungkan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaannya di antara sastra yang lain itu, kalau sastra sufi sastra yang berkaitan dengan kerohanian mereka, sedangkan sastra yang lain tidak banyak atau tidak terlalu berkaitan dengan kerohanian mereka, seperti itu. Nah, dari sinilah muncul sastra sufi, yaitu sastra Islam yang berisi artikulasi-artikulasi pengalaman dari sufi. Selanjutnya ada 2 aliran besar sastra. Aliran yang pertama itu sastra Arab yang berkembang dari abad 8 hingga 13 Masehi. Aliran ini itu dipelopori oleh seorang sufi wanita yang bernama Rabiah al-Adawiyah, yang terkenal karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga segala penderitaan dalam hidupnya itu tidak berarti apa-apa kecuali yang berkenaan dengan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Rabiah al-Adawiyah, sastra Arab juga diwarnai oleh beberapa tokoh. Ada Du al-Nun al-Misri, Sumnun bil Hasan Basri, Bayazid al-Bistami, Sakik al-Barki, Sari al-Sakati, dan yang lainnya. Selanjutnya ada aliran yang kedua. Aliran sastra kedua ini yang mewarnai sastra sufi adalah sastra Persia. Sastra sufi yang berkembang sejak abad 11 Masehi hingga 18 Masehi ini diwarnai oleh beberapa tokoh juga, seperti Sana'i, Abu Sa'id al-Khair, Khwaja Abdullah Ansari, Baba Kuhi, Baba Tohir, Fariduddin Attar, dan yang lainnya. Ada banyak tokoh-tokohnya. Nah, dari orang-orang inilah sastra sufi itu berkembang ke berbagai negara, berbagai tempat, tetapi yang bermayoritas Islam gitu. Seperti contohnya ada Turki, Afrika, India, Indonesia juga, dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yartantia Kusuma Putra akan melanjutkan materi dari kelompok kami yang berjudul Sastra Sufi dalam Islam. Islam memiliki tradisi sastra yang dapat dikatakan berbeda dengan berbagai macam karya lain di luar sana. Hal ini pun tak lepas dari dasar yang digunakan oleh pelaku-pelaku sastra tersebut. Di antara lain, bertumpu kepada Al-Quran, Al-Hadis, falsafah, dan estetika di dalam Islam. Ya, langsung saja kita kembali kepada pokok bahasan, yakni tentang tokoh-tokoh sastra sufi. Yang pertama ada Rabiatul Adawiyah.
Beliau adalah seorang sufi yang masyhur dan terkenal pada zamannya, yakni di zaman 764 Masehi. Robiatul Adawiyah terkenal akan totalitas cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengharapkan cinta daripada makhluk. Robiatul Adawiyah sejak kecil ia sudah terbiasa dengan hidup menderita, mencari-cari hakikat dalam hidup yang ia jalani, sambil meneruskan usaha daripada ayahandanya, yakni menyeberangkan orang-orang dengan perahu yang diwarisi oleh ayahandanya. Akan tetapi, ia selalu tetap khusyuk dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kian hari kian semakin mengkhusyukkan peribadatannya, dan kesedihan pun karena merasa jauh dari yang ia harapkan dan yang ia cari. Ketika ia sedang khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba terdengarlah suara yang entah dari mana suara itu berasal. Dengan katanya, "Robiah, janganlah engkau bersedih hati, karena pada hari kiamat nanti orang-orang soleh akan menaruh hormat padamu." Lalu ada baitan munajat Robiatul Adawiyah kepada Rabbul Alamin, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah, "Oh Tuhanku, orang-orang berkhalwat ingin dekat denganmu. Ikan-ikan di laut lepas, bebas memuji kekuasaanmu. Demi keagunganmu, gelora ombak-ombak di lautan yang kian menerpa. Demikian malam gelap gulita, cahaya siang terang benderang, dan bahtera berlayar di laut bebas. Bulan purnama pun bersinar dengan cerah, bintang berkelap-kelip, semuanya menunjukkan akan keagunganmu karena engkau yang maha kuasa." Tokoh yang kedua adalah Fariduddin Attar. Fariduddin Attar adalah seorang penyair yang juga bisa dikatakan sebagai sastrawan pada zamannya. Beliau mendalami ilmu tasawuf itu setelah masa tuanya, sampai beliau bisa menemukan sebuah konsep yang bernama mantiqut thair, konsep manusia paripurna, manusia sempurna. Ialah manusia bisa dikatakan sempurna apabila dia bisa memahami dirinya sendiri dan mengenal Tuhannya. Fariduddin Attar adalah seorang menjaga toko obat yang diwarisi oleh orang tuanya. Namun setelah menghabisi masa mudanya, beliau mengembara selama 39 tahun dan berguru kepada sufi-sufi yang ada pada masa itu, sehingga menjadikan beliau sebagai seorang penyair, menjadi seorang pemikir, dan tentunya menjadi seorang sastrawan yang senantiasa ingin mencapai kebenaran yang hakiki. Kemudian yang ketiga ada Jalaluddin Rumi. Siapa yang tidak kenal beliau? Pendiri mazhab cinta. Semua didasarkan atas cinta. Semua kembalikan kepada cinta. Itulah warna daripada karya-karya Jalaluddin Al-Rumi. Beliau adalah seorang penyair
seorang sufi yang sangat mencintai Tuhannya, yang sangat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menganggap cinta kepada selain Allah adalah cinta yang merusak dan cinta yang membinasakan diri kita sendiri. Sedangkan cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan akan menghantarkan kita kepada keabadian yang nyata. Itulah pesan-pesan Jalal Rumi dalam sebagian karyanya yang berisikan tentang roman antara hamba dengan Tuhannya, kisah asmara hamba dengan Tuhannya, melebihi romantisme antara sepasang manusia yang sedang memadu kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Itu adalah contoh tokoh-tokoh dari kalangan atau sastrawan dari kalangan sufi yang masyhur telah kita ketahui bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.